bagaimana mengenali kecerdasan pada diri anak? Mungkin Abu Kuku sebagai pengantar dulu, silakan Abu Kuku. Oke, terima kasih Ibu, Bapak Ibu mungkin juga di rumah semuanya. Kemarin kita udah sampaikan tentang gaya belajar ya, yang kombinasinya dengan kekuatan di masing-masing seseorang. Kita akan masuk pada pembahasan hari ini tentang multiple intelligence atau kecerdasan majmuk. Jadi kecerdasan majmuk ini sebagai sebuah indikator sebenarnya untuk orang tua bahwa setiap anak itu punya potensi, punya kekuatan yang harapannya dengan kita memahami multiple ini tidak ada yang namanya anak itu bodoh ya, atau anak itu tidak mampu, atau anak itu tidak bisa dan lain sebagainya. Karena kemampuan anak berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Baik. Ya, termasuk mungkin ayah bunda juga di rumah. Kalau mungkin sudah punya 2 atau 3 anak, sangat kelihatan sekali anak yang pertama sama yang kedua sama yang ketiga biasanya punya kemampuan-kemampuan yang berbeda. Dan disinilah sebenarnya pentingnya kita sebagai orang tua memahami kekuatan anak kita di mana. Sehingga apa? Kita tidak bisa membedakan antara anak pertama sama anak kedua. Kemudian multiple intelligence ini ada 8 kecerdasan majmuk. Jadi kita pengen coba untuk uraikan sekilas gitu ya Pak Uli ya. Biar nanti gambarannya bisa lebih terangkum gitu dalam pembahasan yang secara umum dulu. Nanti mungkin ada tanya jawab. Yang pertama, kecerdasan yang hubungannya dengan cara berpikir, yaitu kecerdasan logika. Kecerdasan logika sama kecerdasan visual spasial itu kecerdasan yang hubungannya dengan kemampuan berpikirnya. Jadi kalau kecerdasan logika matematika itu kemampuan untuk menyederhanakan masalah atau kemampuan untuk bisa merasionalisasikan atau menyederhanakan berdasarkan logika. Itu untuk yang logika matematika, yang logis orangnya. Biasanya berpikirnya praktis, sistematis, seperti itu. Sedangkan kalau kecerdasan spasial atau visual spasial itu kemampuan untuk berimajinasi ruang. Jadi konseptual, ide-ide imajinasi. Jadi lebih kepada berpikir yang sifatnya gagasan atau jangka panjang. Seperti itu. Jadi ini kecerdasan yang hubungannya dengan cara berpikir seseorang. Logika sama visual spasial. Kemudian yang ketiga yaitu kecerdasan yang hubungannya dengan komunikasi ya. Komunikasi. Yang pertama yaitu linguistik, kemampuan berbahasa, kemampuan memahami, kemampuan untuk menggunakan bahasa, kemampuan untuk bisa mempelajari bahasa-bahasa baru. Jadi kecerdasan linguistik ini yaitu kemampuan anak untuk bisa berkata-kata ya. Berkata-kata, anak kecil sudah pintar ngomong dan lain sebagainya. Mungkin kecerdasan linguistiknya yang lebih dominan dibanding yang lain, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keempatnya adalah musik. Jadi kecerdasan musik. Jadi kecerdasan musik ini kemampuan untuk memahami lebih kepada nada, irama atau intonasi dari sebuah kata-kata atau lagu. Jadi ada anak-anak yang memang kemampuan musiknya itu tinggi. Seperti itu. Dan bisa jadi dia mungkin sangat sensitif dengan yang namanya lagu-lagu atau murotal dan lain sebagainya. Dia bisa memilih mana lagu yang bagus dan lain sebagainya. Tadi ada 4 kecerdasan. Baik, ya, logika, kemudian visual spasial, kemudian linguistik tentang bahasa atau kata, kemudian musik. Ya, musik itu yang hubungannya dengan intonasi irama. Nah, ini ada 4 kecerdasan. Yang pertama tadi berhubungan, 2 pertama itu berhubungan dengan yang namanya cara berpikir. Yang kedua hubungannya dengan yang namanya komunikasi. Kemudian masih ada 4 lagi, kita sampaikan mungkin secara umum dulu ya.